Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu contoh soal tentang metode simplex untuk kasus maksimisasi. Kali ini melibatkan dua variabel, ya. Nah, ini dia soalnya. Nah, kita ingin memaksimumkan Z, ya. Z sama dengan 5x1 ditambah 6x2 ya, dengan kendala 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 8, dan 3x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 12. Dan kita punya batasan tanda yaitu x1 dan x2 besar dari sama dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk standar ya. Jadi tanda pertidaksamaannya sudah kurang dari sama dengan semua dan ruas sisi kanan adalah non negatif. Nah, langkah pertama dalam metode simplex ini adalah kita ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk kanonik ya. Nah, bentuk kanonik ini tanda kurang dari sama dengan kita ubah menjadi bentuk sama dengan. Jadi kita punya 4x1 ditambah 2x2 ya, ditambah dengan variabel slack ya. Sebut saja S1 sama dengan 8 ya. Nah, makna dari variabel slack ini adalah andai kata salah satu misalkan solusi visibelnya misal X1 dan X2 nya 1 misalkan, maka ini ruas kirinya adalah 6 dan dia betul ya kurang dari sama dengan 8. Nah, agar dia sama dengan 8 maka dia harus ditambah 2. Itulah dia variabel slacknya ya. Nah, kemudian constraint yang kedua ya, 3x1 ditambah dengan 4x2 ditambah s2 sama dengan 12. Nah, kemudian fungsi objektifnya tentunya ya ruas kanan pindahkan ke kiri, maka kita punya z dikurang 5x1 dikurang 6x2. Nah, ini sebenarnya ditambah 0s1 ditambah 0s2. Kalau kita pindahkan ke kiri berarti dikurang 0s1 dikurang 0s2 ya, sama dengan 0. Nah, bentuk kanoniknya sudah selesai. Nah, baik, kemudian ya ekspresi ini kita sadur ke dalam sebuah tabel ya, bukan tabel tetapi tableau. Oke. Nah, jadi kita buat seperti ini. Nah, kita buat tableau 1. Nah, di sini variabel yang terlibat adalah z, kemudian x1, x2, s1, s2 dan kita punya nilai sisi kanan atau right hand side. Nah, baik. Di sini ya, angka di depan Z adalah 1, angka di depan X1 adalah min 5 dan seterusnya ya, kita tulis koefisien-koefisiennya ya. Seperti itu. Kemudian ini angka di depan Z-nya tidak ada, berarti kita tulis 0 ya. 4, 2, 1, 0 dan 8. Oke. Kemudian yang ini juga 0 ya, 3, 4, 0, 1 dan 12 ya, seperti itu. Oke, selesai tabel 1. Nah, akan tetapi di sini kita tambahkan satu kolom lagi ya, kolom basis atau basic ya. Nah, basis itu adalah kolom yang unsurnya 1, yang lainnya 0. Jadi sini Z nya adalah basis, kemudian yang ini basisnya adalah S1 ya, kita letakkan di sini. Dan di sini basis ya, ini S2 seperti itu. Nah, sehingga tabel 1 ini solusinya adalah S1 sama dengan 8, S2 sama dengan 12. Sementara itu nilai X1 tidak kelihatan di sini, berarti dia 0, X2 juga sama dengan 0, Z-nya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini kalau kita substitusikan ke soal awal, maka dia akan konsisten seperti ini. Oke. Nah, apakah ini adalah solusi yang optimal? Nah, ternyata belum ya. Jadi cara melihat apakah dia solusinya sudah optimal atau belum, kita lihat di baris ke-0 ya. Jadi ini sebut saja ini baris ke-0, ini baris ke-1, ini baris kedua ya. Nah, kita lihat ya, untuk soal maksimisasi, jika ada di baris ke-0-nya itu masih negatif, maka dia belum optimal. Artinya masih ada cara untuk memperbaiki nilai 0 ini menjadi lebih besar atau lebih baik ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan
tabel 2, nah kita lihat dulu ya. Yang pertama kita tentukan kolom kunci ya. Mana di baris 0 yang paling negatif, itulah dia kolom kunci ya. Nah, kita lihat di sini yang paling negatif adalah ini ya, min 6 ya. Jadi ini adalah kolom kunci. Nah, nanti X2 ini akan masuk sebagai basis menggantikan basis yang ada. Jadi X2 adalah variabel masuk nantinya. Nah, bagaimana cara mencari baris kunci? Nah, jadi kita tambahkan satu lagi di sini, rasio ya. Nah, kita bagi ya kolom RHS ini dengan unsur yang ada di kolom kunci ya. Oke. Jadi kita lihat di baris ke-1, 8 dibagi 2 ya, hasilnya adalah 4. Kemudian 12 dibagi 4, itu hasilnya adalah 3 ya. Nah, untuk membagi tentunya tidak boleh membagi dengan negatif, tidak pula boleh membagi dengan 0 ya. Nah, mana nilai yang paling kecil di rasio ini, itulah yang kita pilih sebagai baris kunci. Nah, ini dia yang paling kecil ya. Jadi ini yang kita nobatkan sebagai baris kunci. Nah, kemudian ya, kolom kunci dan baris kunci itu berpotongan di unsur kunci ya, atau kita sebut sebagai pivot ya, unsur kunci atau pivot. Oke. Nah, jadi nanti ya S2 akan keluar digantikan oleh X2 seperti itu. Dengan demikian tabel 1 selesai. Nah, sekarang bagaimana mengupdate tabel 1 menjadi tabel 2? Nah, kita perlu apa yang disebut sebagai operasi baris dasar ya. Nah, sekarang kita ke tabel 2. Untuk merumuskan tabel 2 ya, kita harus menjadikan ini unsur kunci ini menjadi 1 ya. Nah, kita kenal apa yang disebut sebagai operasi baris dasar ya. Jadi agar 4 ini menjadi angka 1, maka 4 harus kita kalikan dengan ya 1/4. Jadi kita update ya tabel 1 menjadi tabel 2 dengan cara B2 aksennya adalah 1/4 dari B2 mula-mula ya. Nah, jadi ini menjadi 1. Nah, kemudian yang ini dan ini harus kita jadikan 0 ya. Jadi kita punya B1 aksen adalah B1 mula-mula ya, kita kurangkan dengan 2 dikalikan 1 ya. Jadi ini kan nanti hasilnya adalah 1 ya. Jadi 2 dikalikan ya, ini adalah B2 aksen seperti itu. Jadi nanti kita manfaatkan angka 1 atau B2 aksennya. Nah, sementara itu B0 aksen ya, itu adalah B0 mula-mula. Nah, ini kan min ya, min 6 ya. Nah, agar dia 0 berarti harus ditambah 6. Nah, berarti ditambah dengan 6 dikalikan 1, yaitu ya B2 aksen. Seperti itu operasi baris dasarnya ya, sudah lengkap. Nah, sekarang kita kerjakan mulai dari yang ini. Jadi unsur-unsur B2 aksen adalah semua ini harus kita kalikan dengan 1/4 ya, tanpa terkecuali. Berarti kita punya ya 0, kemudian ini menjadi 3/4. Nah, ini 1, kemudian 0, ini adalah 1/4, dan 1/4 kali 12 hasilnya 3. Oke, sudah sampai RHS saja. Nah, kemudian untuk B1 sekarang ya, B1 mula-mula. Nah, ini kita fotokopi semua ya, kita tulis semua. Berarti kita punya 0, 4, 2, 1, 0 dan 8 ya. Kemudian dikurang ya 2 kalikan ya B2 aksen 0 ya, dikurang 2 kali 3/4, dikurang 2 kali 1, dikurang 2 kali 0, dikurang 2 kali 1/4 ya, dikurang 2 kali 3. Oke, hasilnya adalah ya, kita tulis di bawah sini, ini hasilnya 0, ini hasilnya ya berarti 16/4 dikurang 6/4
Ya, ini hasilnya 10/4 atau 5/2. Kemudian yang ini 0, yang ini 1, yang ini min 2/4 atau min setengah. Kemudian yang ini 2. Oke. Nah, kemudian ya baris 0 aksen sekarang ya adalah ya B0, kita tulis semuanya ya, ini 1, min 5, min 6, 0, 0, 0 ditambah dengan 6 dikalikan 0 ditambah 6 kali 3/4 ditambah 6 kali 1 ditambah 6 kali 0 ditambah 6 kali 1/4 ditambah 6 kali 3 ya. Nah, hasilnya adalah ya ini 1, kemudian yang ini jadikan min 20/4 ya, ditambah 18/4 ya, hasilnya min 2/4 atau min setengah. Ini 0, ini 0, kemudian ini ya 3/2, dan yang ini 18. Oke. Nah, teman-teman, inilah sekarang unsur yang ada di tablo 2 ya. Kita urutkan ya di sini, mulai dari B0 aksennya sekarang ini ya, kemudian B1 aksennya ini, dan B2 aksennya ini. Nah, kita tuangkan ke tablo 2. Nah, ini dia tablo 2-nya ya, kita tulis dengan cepat saja ya. Silakan teman-teman verifikasi ya. Oke, sambil dipikirkan apakah tablo ini sudah optimal atau belum. Ya, belum optimal ya, karena B0-nya masih ada yang negatif ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tentukan mana yang menjadi kolom kunci. Ya, kolom kunci tentunya mana yang di baris ke nolnya paling negatif, dan di sini satu-satunya ya, ini dia kolom kuncinya. Nah, kemudian kita bandingkan ya. Iya, 2 dibanding 5/2 ya, sama dengan 2 dikali kebalikannya ya, 2/5 yaitu 4/5. Kemudian yang ini 3 dibagi 3/4 ya, sama dengan ya 3 dikalikan 4/3 sama dengan 4. Nah, berarti ini yang paling kecil ya. Nah, ini berarti menjadi baris kunci. Nah, baik, berarti kolom kunci dan baris kunci akan berpotongan di unsur kunci ya. Nah, inilah dia yang menjadi unsur kunci atau pivot. Baik, kemudian basis ini tentunya Z. Kemudian yang ini ya S1. Kemudian yang ini X2. Nah, jadi kalau ditanya mana solusinya, ya itu adalah S1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, dengan nilai Z 18 ya. Kalau ditanya X1-nya, ya tentunya X1-nya 0 karena tidak kelihatan di sini. Nah, baik. Nah, ini X1 akan masuk ya sebagai basis, dan S1 akan keluar dari basis. Jadi sama langkahnya dengan tablo 1, ini jadikan 1, ini 0, ini 0, seperti itu. Nah, sekarang ya ini kita jadikan 1 ya, pivotnya berarti B1 double aksen sekarang adalah ya 2/5 ya, dikalikan B1 aksen. Sementara itu B0 double aksen itu adalah B0 aksen ya, kemudian ditambah dengan setengah kalikan ya B1 double aksen, karena ini nilainya 1 ya, jadi pas dia 0. Kemudian B2 double aksen itu adalah 3/4 ya, yaitu B2 mula-mula ya, kita kurangkan dengan 3/4 kalikan ya B1 double aksen. Oke, silakan teman-teman verifikasi ya. Kita tulis ini dengan cepat saja.
Kita sadur ke tableau 3 sekarang ya. Jangan lupa urutan kita perhatikan di sini mulai dari B0, B1 dan B2 double aksen ya. Oke, jadi ini unsur B0 double aksen. Kemudian ini unsur B1 double aksen dan ini B2 double aksen ya. Oke. Nah, ternyata sekarang ya kita lihat tidak ada lagi yang negatif ya. Nah, di sini basisnya ya yang ini Z, kemudian ini tentunya X1, yang ini X2. Jadi solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 4/5, kemudian atau boleh juga ya ini 0,8, kemudian X2 nya sama dengan 12/5, atau boleh juga 2,4 ya. Ya, kemudian nilai Z nya, nilai fungsi tujuannya ya. Ya, kita lihat di kolom RHS ini ya 18/2/5 atau 18,4. Nah, baik ya, jadi solusi optimal ini kalau kita substitusikan ke soal awal, maka dia tidak akan melanggar constraint, dan jika kita masukkan nilai X1 dan X2 nya, maka kita akan mendapatkan nilai Z nya ya 18,4, seperti itu. Baik ya, demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.